Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semuanya, materi berikutnya tentang uh, infrastruktur kelistrikan di rumah sakit adalah sistem telekomunikasi atau sistem jaringan telepon yang ada di rumah sakit. Nah, pada topik ini kita akan membahas bagaimana kita harus merancang sebuah sistem jaringan telepon di rumah sakit. Yang pertama, kita akan bahas tentang kriteria desain dari jaringan telepon di dalam gedung rumah sakit. Yaitu yang pertama bahwa untuk menyesuaikan dengan tren teknologi terkini, maka sistem telepon yang digunakan harus menggunakan IP telepon. IP itu Internet Protocol, jadi sistemnya harus full digital sehingga bisa menyesuaikan dengan perangkat-perangkat yang lain yang akan diintegrasikan di dalam sistem telekomunikasi rumah sakit. Kemudian yang kedua, peralatan sentralnya, karena kita menggunakan IP ya tentu menggunakan IP PBX. Kemudian jumlah satuan sambungan telepon 15% dari jumlah extension yang ada di rumah sakit. Kemudian instalasi sistem jaringan telepon harus terkoneksi, terintegrasi dengan sistem deteksi kebakaran. Ya, sistem deteksi kebakaran untuk memberikan informasi jika terjadi kondisi kebakaran di dalam gedung. Kemudian seluruh sistem sentral jaringan telepon akan ditempatkan di dalam suatu ruang yang kita namakan dengan engineering room atau control room. Kemudian instalasi kabel yang digunakan menggunakan kabel UTP Cat 6. Kemudian satu daya pada semua peralatan untuk sistem telekomunikasi akan di backup menggunakan UPS. Kemudian sistem pembunyian dari semua peralatan telekomunikasi harus mendapatkan nilai tahanan pentanahan minimal atau di 0,2 ohm. 0,2 ohm. Jika lebih kecil lagi akan lebih baik. Nah, ini adalah sistem jaringan telepon yang berbasis Internet Protocol. Ya, ini ada PAPX, kemudian ada MDF telepon, Main Distribution Frame, kemudian ada switch data telepon, kemudian ada pesawat telepon, berikutnya adalah ya outlet telepon. Nah, bagaimanakah konfigurasi sistem PAPX pada gedung bertingkat? Ya, ini semuanya akan menggunakan sistem terpusat, di mana konfigurasi dari mesin PAPX ini akan ditempatkan di dalam control room. Kemudian semua outlet atau semua titik-titik jaringan yang ada di dalam gedung tersebut akan terintegrasi melalui sistem PAPX ini. Kemudian berikutnya adalah bahwa sistem PAPX-nya adalah sistem PAPX terdistribusi ya, terdistribusi di dalam ruang sentral, dan koneksi jaringan internalnya akan terjadi dengan PAPX lokal, sehingga semua sistem PAPX yang terdistribusi ini bisa terintegrasikan menjadi sistem yang
sentral. Integrasi sistem PABX dengan sistem pengintel kebakaran ini adalah suatu keharusan di mana di sistem integrasi ini akan terjadi penyampaian pemberitahuan pemanggilan darurat ya dari sistem kontrol for fire alarm, sistem deteksi kebakaran menuju ke sistem PABX. Kemudian PABX akan melakukan aktivasi automatic ring down pada PABX. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi dan lokalisasi titik panggilan darurat. Nah, ini sangat penting saat terjadi kondisi kebakaran atau kondisi kedaruratan yang lainnya. Nah, kalau kita melihat sistem PABX yang berbasis internet protokol, ini bisa kita lihat di situ di sebelah kiri adalah ini adalah perusahaan A dengan satu sistem terdistribusi ya, satu sistem sentral yang terdiri dari pesawat telepon, kemudian ada router, kemudian ada server ya, di situ server, kemudian dari situ ada mesin PBX ya, kemudian di perusahaan B ini juga sama, ada pesawat telepon, router, kemudian mesin PBX ya, server, personal komputer. Nah, ini kedua perusahaan ini akan diintegrasikan dengan menggunakan internet dan kedua mesin PBX ini juga akan bisa saling terintegrasi. Kemudian bagaimana sistem jaringan komunikasi di dalam gedung ini bisa kita jadikan satu ya. Apa saja yang bisa kita jadikan satu? Yang pertama adalah kamera CCTV, kemudian ada IPTV, kemudian ada access point, kemudian ada PC, laptop, kemudian ada IP telepon. Nah, ini kita integrasikan menggunakan IP network ya. Kemudian dari situ di depan nanti akan ada server hospital management system, kemudian ada server proxy, kemudian ada PBX, kemudian ada server-server CCTV, IPTV, antivirus, firewall, dan lain sebagainya. Ini adalah sistem integrasi dari jaringan telekomunikasi di dalam hospital. Nah, skema yang bisa dilihat ya, ini adalah sistem skema dari mulai outlet telepon, pesawat telepon, kemudian sentral jaringan telepon, ini akan menuju ke sentral telepon di ruang server dan kita memakai sistem IP PBX. Nah, ini contoh-contoh bagaimana titik-titik outlet telepon harus kita sediakan di dalam rumah sakit ya. Dari office, kemudian dari station ya, kemudian dari front desk, kemudian dari instalasi-instalasi di ruangan, kitchen, laundry, kemudian dari masing-masing ruangan-ruangan kantor yang ada di rumah sakit kita integrasikan dengan menggunakan IP PBX. Demikian saudara-saudara semuanya materi tentang sistem telekomunikasi yang ada di rumah sakit. Demikian, mudah-mudahan bisa membantu untuk mempelajari lebih dalam bagaimana sistem telekomunikasi itu dirancang pada suatu rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.